Ya. Menanyakan mengenai sebuah Kampung Laweyan ini. Bagaimana sejarah dari Kampung Laweyan ini berdirinya itu bagaimana sih, Pak? Jadi Laweyan itu merupakan satu kampung tradisional yang sejarahnya sangat panjang. Jadi Laweyan itu merupakan bagian dari Kerajaan Pajang tahun 1500-an. Jadi ini merupakan pusat bisnis atau pusat industrinya Kerajaan Pajang. Jadi di Laweyan ini ada ya namanya Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis inilah yang istilahnya itu yang menjadi komandan di kawasan ini. Kemudian dari Ki Ageng Henis diturunkan Ki Ageng Pemanahan, dari Ki Ageng Pemanahan kemudian diturunkan lagi adanya Sutowijoyo, yang dimana nanti akhirnya Sutowijoyo ini diberi tanah perdikan oleh Raja Pajang pada waktu itu untuk menjadi raja yang pertama kali di Kerajaan Islam Mataram, yaitu di Kota Gede. Jadi diberi tanah perdikan di Alas Mentawai di Kota Gede. Kemudian ibu Kota Gede atau Mataram Islam pindah ke Kerto, pindah ke Pleret, akhirnya pindah ke Kartosuro tahun 1750-an, baru terpisah menjadi dua kerajaan, Jogja dan Solo. Sehingga Laweyan itu bisa dikatakan 200 tahun sebelum Solo dan Jogja ini ada. Dan industri batik sebetulnya pada waktu itu semasa era Ki Ageng Henis sudah ada industri batik, meskipun tidak sebesar seperti sekarang. Dulu memang dimulai adanya tenun dan karena memang di sekitar Laweyan dulu memang ada hutan kapas. Dan perlu diketahui bahwa di selatan Laweyan itu juga ada sungai, dan sungai itu merupakan jalur transportasi perdagangan yang sangat strategis. Dan batik sampai sekarang sudah turun-temurun, bisa dikatakan sudah ratusan tahun. Tapi memang batik mengalami pasang surut, termasuk tahun 70-an begitu muncul industri printing, maka industri batik tradisional terkikis ya. Akhirnya kan pelan-pelan, karena memang kami di Laweyan sendiri kurang antisipasi dari sisi manajemen, dari sisi budaya, sisi sejarah, akhirnya batik tradisional oleh. Dan kami baru menyadari tahun 2004 setelah semua hampir bisa dikatakan dulu ratusan industri batik di sini, tinggal kurang lebih pada waktu itu hanya sekitar 16-an industri. Akhirnya masyarakat bangkit tahun 2004 itu, supaya Laweyan sebagai salah satu identitas budaya dan merupakan sejarah yang luar biasa, khususnya di Solo, bahkan di tingkat nasional, supaya jangan hilang. Karena memang pada waktu batik kolab itu bisa dikatakan juga rumah-rumahnya juga hancur, lingkungannya nggak tertata dan sebagainya. Akhirnya kami masyarakat sepakat mendirikan Kampung Batik yang dideklarasikan pada 25 September tahun 2004, dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan, dan industri batik akhirnya juga tumbuh lagi, bisa berkembang lagi, dan akhirnya kami juga ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya oleh Kementerian Pariwisata tahun 2010, dan pada tahun 2016 kawasan kami ini sudah ditetapkan sebagai objek vital nasional pariwisata di bidang budaya. Di Indonesia ada 51, di Jawa Tengah ada 7, salah satunya di Laweyan. Dan alhamdulillah kami juga di samping industri batik, kami juga mengembangkan ke wisata. Kemudian wisata kreatif ke Barokah Kreatif Tourism, di mana kami harus bisa istilahnya itu menjelaskan bahwa apapun yang ada di Laweyan ini bisa kami jelaskan sebagai destinasi atau objek wisata yang insya Allah akan memberi manfaat.